Moderasi beragama. Menarik ya? Isu mainstream, isu penting yang saat ini diwajibkan oleh Kementerian Agama. Namun sebetulnya kalau kita telisik lebih lanjut, moderasi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Manhaj takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya itu. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Berbicara radikalisme, ini hal yang sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena radikalisme itu kan berasal dari kata radikal yang bermakna perubahan menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau kita berbicara radikal, nggak ada masalah di sana. Kadang kita perlu untuk berubah secara radikal. Dari malas menjadi rajin, dari buruk menjadi baik, radikal. Kita tinggalkan masa lalu yang buruk kan gitu. Boleh. Yang menjadi masalah adalah radikalisme. Menjadikan itu sebagai suatu paham, sebagai suatu ideologi, menjadikan perubahan menyeluruh yang mengakar dan juga mengarah kepada fanatisme, eksklusivisme, kekerasan atas nama agama, atas nama golongan. Ini yang berbahaya. Di mana semua itu berakar dari merasa dirinya atau kelompoknya sebagai yang paling benar. Menganggap agamanya paling benar, apakah itu boleh? Boleh. Nggak masalah. Yang jadi masalah dia menganggap agamanya benar. Seseorang menganggap agamanya benar lalu menyalahkan yang lain. Itu yang mungkin perlu kita antisipasi. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah. Radikalisme ini bukan isu sepele ya, karena ketika dia teramplifikasi, ketika dia berlanjut, seseorang dengan paham radikalisme menganggap golongannya paling benar, dirinya paling benar, yang lain salah, bisa berujung ke tindakan terorisme. Bagaimana bisa terjadi? Karena memang radikalisme itu salah satu unsurnya adalah merasa dirinya paling benar lewat fanatisme. Ketika dia merasa benar, semua tindakannya pun akan dibenarkan, termasuk menghilangkan nyawa seseorang, termasuk membuat suatu teror. Ini yang berbahaya. Era digital menjadi era yang lebih berbahaya ya. Apalagi generasi muda. Generasi muda sangat dekat dengan media sosial. Kenapa media sosial lebih berbahaya? Karena di media sosial orang tidak bertatap muka. Lebih berani untuk saling serang. Lebih berani saling menyalahkan. Coba deh cek di kolom komentar misalnya. Atau mungkin ya dimanapun. Karena saya mengalami sendiri, saya juga walaupun saya bukan Gen Z saat ini, saya masuk ke Gen milenial. Tapi saya tahu betul ketika saya terlibat di dalam suatu komen, di dalamnya ada perdebatan, orang itu menjadi lebih berani untuk saling menyalahkan. Itulah media sosial. Harus diakui, media sosial ini menjadi amplifikasi, menjadi sarana bagi seseorang untuk saling menyalahkan. Menjadi lebih berani. Bagaimana bisa? Karena barangkali ya, menggerakkan jempol
itu lebih ringan daripada menggerakkan lidah. Karena tidak saling bertatap muka. Ibarat perang, perangnya itu nggak adep-adepan, nggak berhadapan, tapi lempar batu, lempar bom, lempar nuklir yang tidak perlu melihat lawannya seperti apa. Mila menika kita jelas. Apik karo agama liya, ning yo aja kleru nganggep kabeh padha, ora padha. Moderasi beragama ini menjadi penting, terutama sebagai antitesa dari radikalisme. Karena saat ini pun kita hidup di Indonesia yang sangat majemuk. Majemuk rasnya, majemuk golongannya, pahamnya, agamanya, bahasanya. Tanpa sikap moderasi, manusia tidak akan hidup. Tidak mampu untuk Bhinneka Tunggal Ika, nggak mampu untuk unity in diversity, nggak mampu menyatukan diri di tengah perbedaan. Padahal itu sangat krusial dan sangat mendasar. Apalagi kalau kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari ya. Saya seorang dosen, di rumah saya juga seorang pengajar, entah ngajar ngaji, ngajar anak-anak. Saya masih sering mendapati adanya kasus perundungan atas nama perbedaan fisik. Menurut saya kan ini sangat mendasar ya. Bagaimana mungkin kita menggaungkan konsep moderasi beragama kalau bersikap moderat di tengah perbedaan warna kulit saja kita masih belum mampu. Dan yang lebih miris lagi, perundungan atas nama perbedaan fisik itu dinormalisasi di masyarakat. Saya kemarin menyaksikan sendiri. Ada seorang anak yang dalam tanda kutip dia difabel, ya, disabilitas. Dia dirundung oleh teman-temannya. Tak kira nanti orang tua atau lingkungan masyarakat itu nanti akan menghentikan hal itu. Ternyata enggak. Masyarakat, ini di tempat saya ya, di tempat teman-teman semoga tidak seperti itu. Masyarakat mendukung hal itu. Masyarakat ikut merundung orang tersebut, ikut merundung anak tersebut yang memiliki disabilitas tersebut. Ini kan menurut saya sangat mendasar. Kita tidak akan sampai ke tahap moderasi kalau bersikap toleran, bersikap moderat di tengah perbedaan fisik saja kita masih belum mampu. Apalagi bersikap toleran di tengah perbedaan paham dan agama. Lebih sulit lagi. Ulama, kiai, dosen, guru, mari kita bersama-sama membimbing, mengarahkan masyarakat untuk menjadi orang yang bisa bersikap moderat dalam kondisi kemajemukan seperti apapun. Karena kemajemukan ini kan bukan sesuatu yang kita buat, tapi sudah terjadi berdasarkan sunatullahnya seperti itu. Allah pasti menciptakan kemajemukan bukan tanpa alasan. Adanya persatuan itu karena ada kemajemukan. Makanya konsep yang dibenarkan itu kan bukan satu, tapi bersatu. Bersatu itu terjadi karena kemajemukan. Ada rahmat dari perbedaan yang terjadi di antara kita. Yang namanya Islam itu pasti moderat ya. Islam itu pasti moderat. Mengajarkan moderasi. Artinya apa? Menjalankan moderasi. Entah dalam agama, entah dalam ras, suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, itu adalah kewajiban manusia, khususnya umat Islam. Terima kasih.